Saya ingin mengungkapkan ini begini Bang ya. Saya ini belajar ilmu politik tuh dari tahun 78 ya. Nih EG tahu lah. Saya masuk UI itu tahun 78 sampai sekarang itu sebagai student of political science and international relations itu nggak ada itu dalam sejarah ya orang yang seperti Jokowi itu. Maksud saya orang yang sudah dibantu oleh sebuah partai politik ya dari tingkatan yang wali kota, kemudian jadi gubernur, jadi presiden, dia minta anaknya jadi wali kota di Solo, dikasih juga, dia minta mantunya jadi wali kota Medan, dikasih juga ya. Tapi begitu di akhir masa jabatannya ya, itu kemudian dia malah bukan hanya tidak sejalan dengan partainya, tapi malah bertentangan dengan partainya ya. Makanya saya bilang kasus Jokowi ini is very extraordinary ya. The only one maybe in the world ya, in the world. Oke. Mungkin disclaimer dulu, saya sekarang cucu sudah 3, anak 5. Ada pepatah Padang, teman Minang saya mengatakan bahwa kata orang Minang itu, orang yang punya anak itu hilang setengah akal, orang yang punya cucu hilang seluruh akalnya. Gitu. Ya. Nah, tanggapan saya ini tanggapan yang sudah orang yang hilang akalnya, karena semua pakai akal. Tetapi saya bangga karena Rumi pernah bilang, tangga menuju langit adalah kepalamu, maka letakkanlah kepalamu di bawah telapak kakimu. Rasio letakkan di bawah kaki. Oke, soal utang rasa saya nanti Pak Ermus juga saya tanggapi. Pak Ikrar, utang rasa, utang budi Pak Jokowi terhadap Bu Mega, bahkan dia satu-satunya presiden yang nggak bisa balas budi, didukung oleh Profesor Effendi Ghazali. Saya bukannya mau mendukung Jokowi, saya nggak ada urusan sama politik, karena siapapun presidennya saya nyari makan sendiri. Ketepukan nyari, nggak ada yang promosiin dalang, saya sendiri yang dalang, nggak ada presiden yang warrior generasi, saya siapapun presidennya. Dan saya berpendapat bahwa kalau kita menganut sistem Pancasila, maka pakailah surat Alam Nasrullah Laka Sodrak ayat terakhir, wa ila rabbika farghab, dan kamu jangan bergantung pada siapapun kecuali pada Tuhan. Saya tidak pernah berdoa agar Pak Karni ngundang saya supaya saya dapat duit. Saya cuma berdoa, Tuhan bahwa duitnya dari mana terserah kamu. Sore ini saya diundang, saya dapat duit. Saya nggak pernah tergantung. Baru cucu 3 udah bijak nih, apalagi cucu 6. Makanya. Nah, soal balas budi ternyata begini Pak Karni. Ini saya bukan menghibur Pak Jokowi ya. Sorry, saya nggak ada urusan sama Pak Jokowi, sama Bu Mega. Tapi orang yang dibudiin dan jadi, kemungkinan dia memang punya potensi untuk jadi. PDI bisa aja memilih wali kota manapun waktu itu. Mungkin karena kepentingan yang dibilang oleh saudara namamu? Boni Hargen, bahwa dia personifikasi dari akar rumput. Setidaknya dicitrakan sebagai tukang kayu, carpenter, oke? Ada itunya Pak Ikra. Sehingga kalau dalam logika kebalik, PDI juga utang budi ke Pak Jokowi. Sama. Saya tidak bisa mengatakan the crazy rich Priok Pak Roni utang budi sama keluarga Cendana, Caroni. Mungkin kalau dia memang dibantu dulunya, tapi kalau dia nggak punya jiwa petarung juga nggak akan sampai begini. Begitu juga Surya Paloh, sehingga dapat Freeport, proyek dan lain Bambang Susatyo dibantu, kalau nggak salah dia pernah cerita, oleh Agung Laksono, oleh Bakri, sehingga dia naik. Tapi kalau dia nggak punya jiwa itu nggak bisa. Sehingga kalau misalkan yang membantu itu mengungkit-ungkit, saatnya aku punya potensi memang. Bantuanmu adalah lantaran dari Tuhan yang diberikan, bukan karena satu-satunya, karena aku memang punya potensi. Dengan segala hormat kepada Bahlil itu susah waktu kecilnya, bahkan dihina-dina, kurang makan, jiwa petarungnya ada apapun, bukan soal dokternya ini. Jadi kalaupun dia dibantu oleh seseorang untuk naik, dia punya jiwa petarung itu. Bijak nggak Pak Karni? Ini cucu 3, baru kalau 6 baru cucu 6 gitu.
Karni pasti pernah dibantu sehingga masuk forum keadilan, masuk Tempo. Tapi kalau yang ngebantu itu, Karni itu nggak bisa balas budi, selalu ngukit itu ke saya. Karni itu lihat sekarang, wah punya ini nikahnya aja putranya di Borobudur hotel Sujiwotejo aja nggak bisa gitu. Nah, kalau aku punya ketemu orang kayak gitu Mas Ikrar, oh kalau gitu saatnya Pak Karni bisa melupakan Anda karena Anda mengungkit-ungkit terus. Mungkin itu yang terjadi dengan Mega sama aku deket juga sama Bu Mega. Enggak, ini kita cuman yang kedua Pak Ermus tadi soal jabatan melekat. Paling jelas itu pas Pampres. Pas Pampres nggak bisa dicontohkan dengan seseorang yang ketika misalkan datang ada khalifah, ini lampu, kamu mau ngomong apa pribadi? Oke, lampu aku matiin karena yang biayain negara. Atau contoh khalifah lain, ada ballpoint ini punya negara, ballpoint ini punya pribadi. Kamu punya masalah apa pribadi? Oke, tanda tangannya pakai yang ini karena ini ballpoint pribadi, yang ini ballpoint negara. Pas Pampres nggak bisa dimatiin. Walaupun ketika Pak Prabowo ngomong di depan Pak Lutfi sama Taji Yasin, tapi kayaknya dalam tekanan sih wajahnya itu. Kayaknya loh, sorry kalau salah. Tanpa lencana, tapi di sekitar itu ada pas Pampres. Aku nggak ngerti logika Pak Bagja, nggak bisa dipisahkan karena pas Pampres bukan kayak pena di Khalifah itu yang ada satu pena satu terus lampu dimatiin minyaknya, dia nyala terus kalau enggak. Ingat gak waktu Pak Jokowi 2 periode Pak Ermus? Ada KPU membolehkan Pak Jokowi kampanye pakai mobil pesawat kepresidenan. Ingat gak? Periode kedua, kampanyenya boleh. Saya pertama marah dengar, tapi aku pikir-pikir, loh presiden ini kalau mati gimana gitu loh. Kalau keamanannya gak ada, makanya dia boleh pakai pesawat kepresidenan untuk kampanye dirinya. Ingat waktu itu. Jadi apa yang kedua? Yang ketiga, atau mungkin kita nggak usah diskusi soal pilkada karena pilkada sama pilpres sudah nggak ada apa-apanya di mata Sujiwotejo sejak orang menjadi sesuatu, menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi presiden, diucapin alhamdulillah, dikirimi karangan bunga. Nggak ada lagi cerita-cerita orang yang jadi presiden diucapin innalillah. Begitu itu sudah nggak ada harapan. Sebelum presiden dilantik Prabowo, saya lihat sendiri di sebuah acara partai Pak Kardi. Gak usah saya sebut. Itu bukan Prabowo loh, baru Sufmi Dasko yang datang. Ketua Gerindra, orangnya Prabowo. Itu sudah orang merubung kayak lalat. Bagaimana kekuasaan nggak akan korup kalau gitu? Orang pingin. Saya punya banyak teman yang berkuasa, tapi begitu berkuasa saya mengurangi WA. Malah WA saya kurangin. Mungkin kita mengembalikan itu lagi, saya nggak tahu apa sejak Abbasiyah atau sejak kapan, aku nggak tahu sejak kapan orang dilantik jadi presiden Pak Ermus, Mbak Lili, terus diucapin selamat, bukan innalillah. Sejak itu saya nggak terlalu menaruh harapan pada dunia politik Pak Karni. Apa ya? Soal presiden endorsement udah, hilang akal. Nah, cucu udah. Yang terakhir saya baru dari seorang kiai di Jawa. Di rumah kiai yang sangat sederhana ini, Profesor Ikra, Profesor Effendi Boni. Itu bukan cuma pernah datang Pak Jokowi, Pak Prabowo juga datang ke situ waktu masih bersaing dengan Pak Andika, pernah ke situ, Ganjar juga ke situ, dan semua didoakan untuk jadi. Terus saya tanya kemarin, sebenarnya ketika berdoa untuk jadi itu doanya apa sih? Saya tanya, ya doaku semoga kalau ini baik jadikanlah. Kira-kira gitu. Bisakah nggak kita sekarang rakyat begitu? Kalau memang baik, Pramono jadikanlah. Kalau memang baik, Ridwan Kamil jadikanlah. Kalau memang baik untuk semua, Pak Andika jadikanlah. Kalau memang baik untuk semuanya, siapa? Pak Lutfi jadikanlah. Atau Bobi atau Edi Ramayadi jadikanlah. Kalau ternyata jadi kan kok tidak baik, rakyat semakin susah, ya anggap saja itu baik supaya rakyat latihan bersabar.
Lu, jadi kan yang ini saya belum bisa memahami karena saya belum punya cucu. Ya. Bagian itu. Efek cucu Yang bagian ini aja, Yai. Ini kiai, ini salah satu kiai besar di dalam Isra Mi'raj. Kenapa Nabi Muhammad bisa sampai ke Sidratul Muntaha? Malaikat Jibril enggak berhenti di pagernya. Jawabannya malaikat Jibril terlalu bersandarkan akal. Muhammad pakai perasaan. Jadi aku sudah mengantar ke Sidratul Muntaha ini. Di dalam pembicaraan politik. Top. Enggak, sorry. Enggak, ini guyon nanti di transformasinya lebih religius sekarang ya Bang. Beda. baru cucu 3 lah. Saya menjadi narsum di ILC ini sejak 2014. Waktu itu bareng beliau. Narasinya beda jauh. Tapi sekarang dia punya 3 cucu, saya 5 cucu saya. Bedanya itu. Tapi kenapa masih rasional? Tadi sangat rasional. Berarti pepatah Minang itu salah. Orang yang punya anak hilang setengah akalnya, yang punya cucu hilang akalnya. Udah profesor soalnya. Udah profesor soalnya. Profesor kan juga harus punya perasaan. Iya. Gitu. Boleh saya tanggapi sedikit aja? Oke. Bang Karni. Jadi kita kalau di dalam sosiologi ada dikenal dengan status dan peran. Jadi kita harus lihat status kita. Prabowo statusnya adalah presiden. Berarti berperan untuk semua warga negara. Jadi kalau didukung salah satu kandidat, dia harus dukung kandidat lain. Ketika seseorang melakukan peran tidak sesuai dengan statusnya, maka akan terjadi disorder sosial. Jadi oleh karena itu, Pak Prabowo harus melihat pada posisi dia sebagai presiden. Presiden untuk semua para kandidat yang berkompetisi. Jadi sejatinya tidak memberikan dukungan kepada siapapun. Itu yang saya maksud sebagai presiden. Kecuali bukan presiden lagi misalnya seperti itu. Demikian. Aku menyayangkan bahwa Pak Prabowo dan timnya lupa bahwa masyarakat sekarang lupa bahasa simbol. Terjadi di rumah makan Garuda Padang waktu ketemu Ridwan Kamil di Jakarta. Mungkin pesannya ini loh, aku Garuda. Publik sekarang nggak mikir ke situ. Kan maksudnya kenapa nggak di Lamun Ombak? Kenapa nggak di Sabar Menanti? Kenapa nggak di Sederhana? Kenapa kok di Garuda? Wah ini lambang. Publik ternyata nggak sampai ke situ. Oh ternyata berarti Ridwan Kamil itu Garudais. Enggak. Yang kedua, Profesor Ermus agak melakukan bias tadi dengan mantan Presiden Jokowi nggak boleh endorse. Mantan Presiden Megawati boleh, alasannya ketua partai, gimana itu? Nah, kalau dia sebagai ketua partai, mau tak mau harus berpolitik sesuai dengan partainya. Bagaimanapun partai itu adalah bagaimana memperoleh kekuasaan. Kan itu prinsip partai kan? Lalu kalau Pak Jokowi itu bukan ketua partai. Nah, kalau dia memberi dukungan silahkan saja, tapi akan lebih baik ketika Jokowi menempatkan dirinya sebagai guru bangsa. Karena dia bukan ketua umum partai. Pak Jokowi bukan ketua umum partai, tapi dalam tanda kutip ketua umum partai-partai. Nah, saya menanggapi sedikit Prof ya. Saya merasa perlu menanggapi. Saya kira di situ nanti memang benar bias karena jabatan ketua umum partai itu tidak bisa membatasi atau melonggarkan hak seseorang sih, Prof Emrus. Jadi apa yang dilakukan oleh Ibu Mega atau Pak Jokowi itu sama, itu hak sebagai warga negara, apakah dia ketua sebuah organisasi atau tidak, untuk terlibat di dalam politik. Ya, jadi tidak ada masalah. Sama halnya ketika kita mendiskusikan, termasuk dari dimensi etika, Prof, soal Pak Prabowo mendukung Pak Lutfi di Jawa Tengah misalnya. Tadi selain kita bicara secara hukum, tidak ada undang-undang yang mengatur dan membatasi itu secara tegas. Yang kedua dari aspek etika, kalau menurut teori Waldo soal tingkatan tanggung jawab moral atau tanggung jawab etis seorang pejabat publik, dia harus tanggung jawab terhadap negara, terhadap konstitusi, terhadap kepentingan umum, terhadap kelompok, keluarga, dan diri sendiri dan seterusnya. Ada 12 tingkatan. Nah, saya kira di sana Pak Prabowo bisa saja mengatakan bahwa saya punya tanggung jawab moral terhadap publik. Jawa Tengah terutama, maka saya harus berbicara, saya harus menyatakan posisi politik saya supaya orang-orang mengikuti. Karena kalau kandidat saya yang menang, maka Jawa Tengah akan maju. Kurang lebih begitu. Lalu kemudian begitu juga dengan Ibu Mega. Saya punya tanggung jawab moral, saya harus turun. Nah, tapi pertanyaannya adalah
ketika mereka ada di panggung itu, mereka serentak punya peran dan jabatan tertentu yang terbawa otomatis di situ. Satu sebagai presiden, saya sendiri sampai hari ini tidak menemukan satupun alasan untuk menyalahkan Pak Prabowo di dalam situasi itu. Karena memang tidak ada undang-undang yang melanggar. Dari aspek etika pun tidak, karena di situ juga ada tanggung jawab moral dia untuk membesarkan partainya, kelompok, kepentingan kelompok. Di dalam tanggung jawab moral menurut Waldo ada tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok, tanggung jawab terhadap kepentingan publik, tanggung jawab terhadap kepentingan negara, dan sebagainya. Bisa saja ada imajinasi di kepala Pak Prabowo bahwa dengan saya terlibat, maka yang menang adalah orang yang peduli terhadap kepentingan umum. Orang yang bisa membangun demokrasi. Nah, itu kan dimensi berpikir dia dan hak dia sebagai individu dan warga negara.